kok ada sih kambing itu harga cuma 100-200. Nah, betul. Gedenya seberapa itu, terus masa bisa ngasilin kan gitu. Ya. Setelah kita coba 1-2 kali, nah, ternyata udah ada hasilnya. Terus lama-lama kita berani minta izin kepada yang punya pondok. Kita ada duit 100-200 gitu, nah kok kayaknya pengen lama-lama. Nah giliran kita udah ada coba sih beli 1-2, nah ternyata udah kerasa hasilnya. Terus alhamdulillah udah sampai segini banyaknya gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan guys. Peternakan ini tepatnya di sebuah pondok guys. Jadi ini pengelolanya, pelaksananya adalah seorang santri. Nah, saya akan bincang-bincang dengan santri satu ini, teman-teman, seperti apa sih manajemen tata cara peternakan yang beliau kelola. Karena ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman pelajar dan semua kalian yang masih remaja. Karena di sini narasumbernya masih remaja, guys. Ini bisa dicontoh. Saya akan bincang-bincang dan kenalan dengan sang narasumber. Kebetulan narasumber sedang memberi makan siang, guys. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya izin untuk minta waktunya bincang-bincang dengan jenengan ya. Oh iya ya, nggak apa-apa, bisa Mas. Ini sedang ada kegiatan apa Mas? Ya kayak biasanya sih Mas. Kalau habis pulang sekolah, intinya habis kegiatan. Nah, biasanya kayak gini, makanin kambing gitu. Ya? Iya. Saya nama aslinya Ahmad Sodikin, asal dari Pekalongan. Pekalongan? Iya, Pekalongan Lampung Timur. Lampung Timur ya? Iya. Atau sekolah santri Mas? Ya santri sih Mas sebenarnya. Nah, tapi santri, ya nggak tahu kenapa lah. Ya jadi abdi dalam ya kayak gini Mas. Oh gitu. Iya, awal-awal sih nggak terjun di kambing sebenarnya, malah di keuangan kantin pertama. Oh gitu. Tapi terus lama-lama nggak tahu bisa berjuang di kambing terus sampai sebanyak ini, nggak tahu sih. Iya. Ini awal mulanya dari mana Mas idenya bisa terjun di peternakan ini Mas? Ide kayak gini pertama itu waktu saya main di Labuan Ratu tempat temen. Nah, intinya di sana banyak sih kambing kecil-kecilan gitu. Nah, terus kalau kita ada duit 100-200 gitu, nah kok kayaknya pengen lama-lama. Nah giliran kita udah ada coba sih beli 1-2, nah ternyata udah kerasa hasilnya. Terus alhamdulillah udah sampai segini banyaknya. Gitu ya. Ini sudah dimulai berapa tahun yang lalu Mas? Ini sekitar 2-3 tahun ya, sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya? 2 tahunan. Mas, selama 2 tahun itu sebenarnya ada nggak sih Mas gejolak kendala atau liku-liku di perjalanan? Kalau itu ya tetap ada sih Mas. Ya contohnya pernah sih kayak kambing keracunan itu pernah ngalamin, nggak cuma 1 kali 2 kali, bahkan udah 4 kali. 4 kali? 4 kali ya. Ya lagi-lagi tetap daun singkong Mas. Daun singkong pemicunya? Daun singkong. Tetap daun singkong. Pengobatan saya biasa suntik sendiri Mas, pakai obat LA biasanya. LA ya? LA. Kalau obat-obatan sih alhamdulillah udah ada semua. Tersedia? Udah tersedia. Suntik ya biasa sih. Emang sebelumnya jenengan sudah punya pengalaman di peternakan atau gimana sih Mas? Ya kalau di rumah udah pernah, tapi ya belum segini banyaknya. Belum. Ya di rumah sedikit. Terus di sini ada teman-teman sih yang dari Labuan Ratu itu, seperti Pak Yono, Pak Sugi itu, yang sering memotivasi saya. Jadi ya begitulah. Kalau obat-obatan biasanya saya diajarin sama Pak Sugi. Tapi kalau masalah di peternakan kayak gini Pak Yono yang sering. Yang sering ya? Nah, yang sering Pak Yono. Mas, motivasi jenengan tuh apa tuh Mas sebenarnya di peternakan ini Mas? Harapannya ya intinya bisa hasil. Terus kalau hasil itu intinya tetap larinya ke pondok hasilnya. Oh gitu. Begitu. Jadi apa ya, hasil sedikit apa banyak kalau bisa tetap larinya itu ke pondok gitu. Soalnya ini kan manajemen keuangan pondok gitu. Saya cuma jalanin gitu. Keren ini. Ketua pelaksana atau sebagai pelaksana Mas? Kalau saya sih gimana ya? Ya ketua pelaksana iya, pelaksana juga iya. Gitu. Cuma saya kan nggak sendiri kalau pelaksana. Banyak teman-teman sebenarnya. Ada 2 kawannya yang sering ikutin. Cuma sekarang lagi nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Iya. Mungkin apa ya? Belum pada pulang sekolah gitu. Kegiatannya belum selesai. Mas, ini jenengan di lingkungan pondok, di dalam pondok lah katakan. Iya. Di dalam pondok kemudian mendirikan peternakan. Ini mengajukan
permohonan dari kiainya atau memang ini ide dari para kiai? Kalau itu sebenarnya malah dari apa ya, saya sama tim, sama teman-teman malah Yang mengajukan ini? Gitu, awalnya sih gitu. Karena kita tertarik dari tadi. Yang pertama, kok ada sih kambing itu harga cuma 100-200. Nah betul. Gedenya seberapa itu, terus masa bisa ngasilin kan gitu Ya. kan. Setelah kita coba 1-2 kali, ternyata udah ada hasilnya. Terus lama-lama kita berani minta izin kepada yang punya pondok. Dalam hal ini pemangku Mas ya? Iya. Gitu. Alhamdulillah selama ini yang berjalan tetap larinya ke pondok Mas. Pondok ya. Jadi contoh umpama sebulan itu dapat hasil 500.000, apa gede-gedenya 1 juta itu larinya tetap ke pondok. Intinya buat bangunan intinya Mas. Untuk bangunan ya. Untuk bangunan. Kayak bangunan asrama, sekolahan, apa-apa gitu. Ya. Intinya hasil tetap saya setorkan kepada yang punya pondok dulu. Nah setelah itu baru suruh ngasih nih ke titik yang mana gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau untuk kebutuhan atau keuntungan santri sendiri yang melaksanakan nggak dapat bagian atau gimana? Iya ya, intinya kalau masalah makan udah ditanggung. Oh gitu. Kalau masalah makan apa sahriyah itu alhamdulillah udah ditanggung Dari pondok ya. Kita kebantunya di situ. Mas, pondok yang jenengan tempatnya ini pondok mana toh Mas? Ini pondok pesantren Darussalamah yang berada di Brajadewa, Wajiparala Lampung Timur. Iya. Pendiri yaitu Mbah Yai Ahmad Sodik. Oh iya. Almarhumlah. Di sini putra putri Mas. Putra putri ya. Putra putri. Cuma kan kalau di sini ini wilayahnya anak-anak putra, kalau di sini santri putra yang di sini. Kalau santri putri yang di sana. Apakah peternakan ini mengganggu atau tidak, seperti apa? Ceritakan semuanya Mas. Kalau mengganggunya enggak sih Mas. Soalnya ini kan udah di luar dari jam kegiatan. Itu jam kegiatan kalau untuk saya ya ini. Ya. Soalnya kan setiap kelas itu kan beda-beda. Kalau saya kan itu biasanya dari pagi sampai sekitar jam-jam 11 itu sekolah. Nah, setelah itu pulang kita udah free. Nanti free ya? Ada kegiatan lagi kita jamaah sholat duhur. Habis itu ngaji. Nah kalau habis ngaji itu udah free, baru kita kalau ngaret apa gimana, nah waktu kita di situ. Oh artinya sore, kalau sudah free dari tugas pondok, kita bisa aktivitas yang lain Mas ya? Iya bisa. Nah, nanti kan kalau ada kegiatan lagi kan udah habis maghrib. Begitu. Habis jamaah salat maghrib itu baru ngaji. Ya kalau membebani itu sebenarnya tetap ada Mas. Pertama awal ya. Awal pasti ada kayak gitu. Tapi alhamdulillah lama-lama kita kan ilmu itu nggak tahu kita datangnya dari mana gitu. Iya. Ya nggak tahu, dari sini alhamdulillah juga ilmu-ilmu itu banyak malah. Iya. Tadinya awal mondok saya itu ya intinya cuma ilmu dari agama gitu. Nggak tahu malah peternakan ngikut, obat-obatan buat kambing ngikut gitu. Oh keren ini. Iya. Dapat akhirat, dunia yang juga tercukupi. Alhamdulillah. Ini gambaran ya Mas. Iya. Mungkin nanti kalau udah pulang tetap utamakan itu jangan lupa sama ilmu yang udah didapat di pondok, itu aja. Ngamalkan ilmu. Amalkan ilmunya, terutama ilmu-ilmu agama itu. Nah, tapi kalau untuk masalah yang di dunia, maksudnya keduniaannya ya mungkin kayak gini kan bisa kita di rumah nanti ternak apa gimana gitu. Jadi usaha Mas ya. Kalau di wilayah saya sebenarnya ternak kan juga ada sih. Tapi ada, tapi kebanyakan itu saya kan dari Pekalongan. Nah, di sana kebanyakan itu bibit. Bibit-bibit ya. Iya. Bibit-bibit kembang ya, pepohonan kayak gitu. Ikan. Kalau ikan jarang malah Mas. Jarang ya? Jarang. Sayuran banyak sana. Sayuran. Artinya di sana segala macam usaha pun tetap ada Mas ya? Iya, tetap ada sih. Tapi dari pengalaman yang jenengan jalani selama 2 tahun ini, apa yang membuat sampai tertarik terjun di peternakan? Ya lagi-lagi di hasil Mas. Di hasil ya? Hasilnya memuaskan. Gitu aja. Intinya di situ. Buat hiburan santri. Jadi keren. Kan keluar ke sana-sana kan nggak boleh. Nggak boleh keluar. Harus dalam lingkungan pondok. Dalam lingkungan pondok. Jadi jenengan kalau mau pulang ke rumah itu ada jadwal tersendiri? Ada. Penting satu izin. Cuma itu nih. Penting izin nih. Mas Dikin target di sini berapa tahun Mas?
Lulus mungkin sekitar 5 tahunan lagi lah. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Kalau 5 tahun lagi berarti jenengan di pondok sini berapa tahun? Di sini udah dapat sekitar 5 juga. 10 tahun berarti. 10 tahun. Balik dulu start. Ya penting jam makan kontrol. Jam makan kontrol. Ketika makan itu kontrol terus. Kalau saya sih sehari 4 kali. Makan kayak gini, suket apa ramban kayak gini 2 kali. Rumput ya. Rumput ini. Nah, terus kalau onggok dicampur sama sentrat itu 2 kali juga. Oh iya Mas, tunjukkan apa onggoknya Mas. Oh, onggok di sini. Kalau onggoknya itu pemberiannya siang atau sore Mas? Ya siang kayak gini Mas, sekitar duhur sama ya? malam. Ini onggok, ini onggok, ini fermentasian. Ini juga onggok. Ini onggok juga. Kalau ini ada sih sedikit ramban daun silase, daun singkong. Mas Dikin, sampai dapat ilmu seperti ini dari mana Mas? Ya dari teman-teman itu tadi. Sharing tadi ya? Iya, ketika sharing. Hasil sharing nih teman-teman. Hasil sharing alhamdulillah udah menghasilkan banyak. Tapi ini di luar dari program pondok toh Mas? Kalau ini ya? Bukan program pondok bukan? Bukan dari pondok. Asli dari idenya para santri. Keren. Siap, apa santri kreatif ini teman-teman. Seperti apa Mas yang sampai rasakan sebagai seorang santri plus juga peternak agar teman-teman bisa mengikuti jejak jenengan? Ya, kalau dari saya sih alhamdulillah, penting kita dunia dapat, akhirat dapat gitu aja. Iya. Ya intinya jangan males-malesan gitu aja Mas. Itu ya? Jangan males-malesan. Jadi itu ketika kita di rumah, entah kita posisi di pondok apa enggak, intinya belajar, udah gitu aja. Walaupun kita itu udah lulus sekolah apa kayak gimana, yang penting tetap belajar gitu aja. Selama jenengan jadi seorang peternak ini sudah jual berapa kali? Mampu menguntungkan berapa juta Mas? Aduh, kalau itu udah nggak kehitung Mas. Kira-kira saja, kira-kira. Kira-kira ya kalau sebulan sih saya biasanya Mas minimal 1 juta sih. 1 juta. Soalnya kan saya jualan online juga. Oh online juga? Online. Gitu. Kalau mau ke pasar kan mungkin mengganggu aktivitas itu. Betul tadi. Sekali. Jadi daripada mengganggu aktivitas, mending kita jualan online gitu aja. Kalau ada yang nyari, ya udah sini aja Bang, cek kandang gitu. Ya, betul. Jadi ini ada 2 kandang Mas ya? Ada 2 kandang, yang satu ini, yang satu sana tadi. Di dalam pondok, lingkup pondok ya? Ruang lingkup pondok. Tapi kalau ini di luar pagar dari pondok tersendiri ya? Yang ini terpisah, di luar. Ya? Jangan takut kita itu jadi santri apa jadi peternak, nggak usah takut gitu aja. Maksudnya hasil. Jadi nggak usah takut kita nanti peternak itu hasilnya apa, jadi santri hasilnya apa, nggak usah takut. Pasti ada jalan keluarnya itu. Gitu dan aja. Pasti ada hasilnya? Iya, pasti ada. Pasti ada, udah yakin saya. Artinya peternakan dan santri atau sebagai seorang pelajar enggak mengganggu aktivitas keduanya Mas ya? Iya, penting kita bisa manajemen waktu itu tadi. Sebagai seorang pemuda lepas dari sama santri atau pelajar, sebagai seorang pemuda, aktivitas sampean ini mengganggu kesenangan hati enggak Mas? Enggak sih Mas, malah tambah seneng saya. Malah tambah seneng. Keren ini. Ya itu menghasilkan. Gitu. Ya, kalau gabut-gabut kan kayak gini di kandang, kalau nggak gini mungkin ya mancing gitu, mancing, casting ya. Ini saya udah dikasih waktu, terima kasih Mas. Oh iya, sama-sama. Semoga waktu jenengan mondok nanti ke depannya semakin lancar dan pulang menjadi ahli agama. Amin. Yang bisa memberi informasi untuk ilmu teman-teman. Oke. Dan untuk peternakannya semoga barokah buat keluarga dan seluruh santri Mas ya. Amin. Terima kasih, saya udah diberi waktu dan saya mohon pamit Mas ya. Oh iya Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi perbincangan saya dengan seorang santri guys, ternyata keren. Peternakan menghasilkan, kemudian belajar tidak terganggu, lalu harapan kedepannya bisa dijadikan usaha dunianya, kemudian agamanya bisa untuk menuntunnya ke akhirat kelak guys. Jadi ini loh yang perlu dicontoh buat kalian, khususnya pemuda ya. Jangan pernah ragu untuk terjun di peternakan, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, nggak akan mempengaruhi hari-harimu, karena di peternakan ini guys, ini tidak mengganggu aktivitasnya guys, karena dari pelajar nggak mengganggu pelajarannya, santri nggak mengganggu ngajinya,
setiap kehidupan pasti ada manajemen waktu. Nah, manajemen waktu inilah yang harus kalian kuasai. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.